Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali dalam edisi yang sangat spesial. Sebelum kita beralih pada bulan Ramadan, yakni pertemuan ketiga pada edisi Teori Kritis Mazhab Frankfurt. Pada pertemuan sebelumnya, pada 2 minggu sebelumnya, kita sudah berjumpa dengan beberapa tokoh teori kritis Mazhab Frankfurt. Di antaranya Max Horkheimer, ada juga minggu kedua Theodor Adorno. Dan hari ini kita akan membahas tentang salah satu pemikiran tokoh generasi kedua Mazhab Frankfurt. Ia adalah Jürgen Habermas. Nah, kebetulan Jürgen Habermas ini sampai sekarang ini masih hidup ternyata. Kurang lebih usianya 92 tahun. Jürgen Habermas. Ini adalah pertemuan ketiga yang membahas tentang generasi kedua teori kritis Mazhab Frankfurt. Oke, kita mulai ya. Hari ini kita sebenarnya kalau kita membaca pemikirannya seorang Habermas, kita akan sering menemukan istilah-istilah yang berkaitan dengan komunikasi dan masyarakat. Banyak sekali teori-teorinya Habermas ya, gagasan-gagasan pentingnya seperti demokrasi deliberatif, ruang publik, tindakan komunikatif dan lain sebagainya. Namun hari ini kita fokus pada salah satu, meskipun kesemua itu sangat berkaitan satu sama lain, hari ini kita fokus membahas tentang ruang publik. Jadi pemikiran dari Jürgen Habermas mengenai ruang publik, atau istilah ilmiahnya itu kita mengenal dengan public sphere, ruang publik. Ruang publik ini pada dasarnya adalah reaksi dari seorang Jürgen Habermas terhadap beberapa tokoh teori kritis Mazhab Frankfurt sebelumnya ya. Karena menurut Habermas ini juga menjadi salah satu kritikan terhadap beberapa tokoh Mazhab Frankfurt generasi pertama, terutama seperti Horkheimer dan juga Adorno, yang menurut Habermas mereka itu masih belum bisa memberikan solusi yang tepat dalam mengatasi pelbagai persoalan dalam masyarakat. Jadi ruang publik ini juga menjadi salah satu sintesa, kalau kata Habermas itu sintesa dari beberapa teori kritis sebelumnya. Jadi beberapa kecacatan yang terjadi pada generasi-generasi sebelumnya ini mungkin bisa diambil jalan tengah pada pemikiran Jürgen Habermas mengenai ruang publik. Di sini saya cuma memberikan penjelasan singkat seputar Habermas ya. Habermas sendiri itu adalah filsuf asal Jerman ya. Lahir 1929 di Düsseldorf. Dia juga merupakan salah satu generasi kedua Mazhab Frankfurt dan juga pendidikannya sangat lumayan ya. Di University of Göttingen, terus University of Bonn dan juga University of Frankfurt. Sebenarnya ada kemiripan antara pemikiran Jürgen Habermas dengan beberapa tokoh Mazhab Frankfurt sebelumnya, generasi pertama. Yakni kemiripannya adalah di mana mereka semua itu sama-sama melakukan avoidance, menghindari terhadap segala bentuk kekerasan dalam masyarakat. Artinya ini juga menjadi salah satu bentuk solusi dari berbagai persoalan yang ada dalam pemikiran Karl Marx yang sebelumnya cenderung disalahpahami oleh masyarakat sebagai bentuk gerakan radikal dan kekerasan. Ketika misalnya dalam pemikiran Karl Marx orang-orang memahami bahwasanya revolusi sosial itu hanya bisa ditempuh melalui jalan kekerasan, tapi menurut pemikir-pemikiran Mazhab Frankfurt itu tidak bisa seperti itu, karena mereka melakukan cara di mana cara tersebut tidak mengarah kepada kekerasan untuk menciptakan kesejahteraan sosial, tapi lebih dari itu. Tapi kita bisa menciptakan berbagai cara ataupun solusi yang sekiranya bisa
memberikan ruang di mana kita bisa sama-sama menegosiasikan bentuk-bentuk persoalan tersebut. Kalau pada pemikiran Horkheimer dan Adorno sebelumnya kita masih ambigu atau masih abu-abu dalam melihat sebenarnya mereka itu menawarkan solusi apa. Tapi dalam Habermas kita sangat nampak bahwasanya Habermas ini menawarkan salah satu pemikirannya sebagai solusi, yakni adalah bagaimana kita menjawab persoalan masyarakat melalui tindakan komunikasi. Intinya semuanya kalau kita bahasa kita sehari-hari itu ayolah kita selesaikan di warung kopi. Ini sebenarnya kita tanpa sengaja, tanpa kita sadari kita juga menganut konsep-konsepnya Habermas. Bahwasanya segala sesuatu persoalan tidak hanya kita selesaikan dengan kekerasan, tapi juga bisa diselesaikan dengan bentuk konsensus, obrolan, bentuk tindakan komunikasi. Baik. Nah ini negara demokrasi yang sehat sangat ditentukan oleh ruang publik yang sehat. Ini adalah bukan semboyan yang dikeluarkan oleh ini ya, bukan semboyan yang dikeluarkan oleh Habermas. Namun ini adalah kata yang cukup mewakili dari teorinya Habermas terkait sistem demokrasi di dunia. Di Indonesia sendiri, menurut data dari The Economist Intelligence Unit pada tahun 2020, indeks demokrasi Indonesia itu turun dan sekarang menempati posisi 64. Indonesia memiliki poin 6,3 sebagai negara dengan indeks demokrasi dunia, yang mana kategori Indonesia masuk ke dalam demokrasi cacat. Itu laporan dari indeks demokrasi. Ini sangat mengecewakan ya, terutama bagi kita yang selalu menganggap bahwa Indonesia ini adalah negara demokrasi. Pemimpin-pemimpin negara, orang-orang pinggiran, bahkan orang-orang yang mengaku bahwasanya mereka adalah kaum sosialis atau bahkan kaum borjuis, mereka yang menganggap bahwasanya kita ini hidup di negara demokrasi. Namun pada dasarnya indeks demokrasi kita sangat anjlok sekali. Meskipun di Asia kita menempati urutan keempat, namun ini sangat disayangkan sama sekali ya. Tahun 2020 indeks demokrasi terakhir Indonesia itu turun poinnya dari sebelumnya 6,40 berapa gitu, sekarang menjadi 6,3. Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat 64 indeks demokrasi di dunia. Yang pertama itu Norwegia dengan poin 9,81, disusul Islandia dan Swedia. Dan paling rendah itu adalah Korut 1,8. Karena kita tahu ya, Korut itu sistemnya otoriter, jadi tidak masuk kategori demokrasi. Nah, dengan kondisi demokrasi seperti ini, apakah ini wajar? Dalam artian bahwasanya kita selama ini telah membatasi ruang publik yang ada di sekitar kita. Ya, kalau menurut saya wajar sekali, karena bagaimanapun, meskipun kita menganggap bahwasanya negara kita adalah negara demokrasi, tapi pada dasarnya realitanya kita tidak pernah bersifat demokratis. Kita masih cenderung arogan terhadap kelompok-kelompoknya masing-masing. Kita masih menjunjung tinggi nilai-nilai dominasi. Itu. Ruang publik, public sphere atau dikenal public sphere oleh dunia kalangan luar, kita mengenal ruang publik ini sebagai ruang yang disediakan dalam demokrasi deliberatif di luar kekuasaan administrasi negara. Oke, ruang publik merupakan jaringan-jaringan komunikasi publik dalam masyarakat sipil. Nah, secara halus kita mengartikan ruang publik ini sebagai sebuah wilayah di mana wilayah tersebut atau ruang tersebut tempatnya kita untuk sama-sama menyampaikan argumentasi, opini dan berbagai persoalan-persoalan negara ataupun individu. Itu yang disebut dengan ruang publik. Jadi kalau kita mencoba membaca Indonesia secara historis itu kita telah memiliki catatan hitam terkait demokrasi kita. Yang pertama ketika era Orde Baru. Era Orde Baru, ruang publik saya rasa tidak sedemikian terpenuhi. Karena bagaimanapun ruang publik pada era Orde Baru itu sangat tidak mempublikkan sama sekali. Itu hanya sebatas ruang-ruang saja ataupun publik-publik saja, tapi itu bukan ruang publik. Artinya bagaimana? Bisa kita lihat sendiri ya bagaimana track record dari pemerintah kita Orde Baru. Demokrasi di kampus itu dibredel. Lembaga-lembaga jurnalisme yang sekiranya kritis itu satu persatu mulai hilang. Orang-orang kritis itu sudah mulai hanyut atau lain sebagainya.
Itu salah satu catatan hitam yang ditorehkan negara kita terkait bagaimana kita membangun sebuah public sphere. Dan tentu ini sangat tidak mencerminkan ruang publik sama sekali kalau kita melihat dari arahan dari Jürgen Habermas. Karena yang diharapkan Habermas itu adalah negara itu setidaknya bisa memfasilitasi rakyatnya. Negara itu setidaknya bisa menjadi mediator. Bisa menjadi mediator dalam upaya menciptakan ruang-ruang ataupun jaringan-jaringan di mana kita saling menyampaikan argumen. Kita bebas menyampaikan aspirasi, pendapat. Bahkan kritikan-kritikan itu seharusnya kita bebas. Ini adalah cerminan dari negara demokrasi deliberatif. Mungkin ini yang masih perlu kita ketahui ya sebagai warga negara yang baik. Pada dasarnya, untuk menciptakan sebuah ruang publik, kita tidak bisa moro-moro pemerintah ujuk-ujuk menciptakan ruang publik. Kita sebagai masyarakat LSM atau lain sebagainya, kita tidak bisa moro-moro ujuk-ujuk menciptakan ruang publik. Kita harus sadar betul bahwasanya kita sebagai warga negara itu memiliki hak-hak dasar. Itu pada dasarnya. Hak-hak dasar ini berupa hak dasar kebebasan dan hak dasar partisipatif. Nah, ini seharusnya yang dimiliki oleh kita sebagai individu yang taat bernegara, warga negara Indonesia atau warga negara di luar kita, di luar Indonesia. Setidaknya kita memiliki hak yang sama sekali itu harus kita perjuangkan sampai hari ini. Yang pertama itu adalah hak dasar kebebasan dan yang kedua hak dasar partisipatif. Jika keduanya ini bisa terpenuhi, kita memiliki akses ke arah sana dan negara juga memfasilitasi terkait hak ini. Upaya untuk menuju ruang publik, public sphere, itu sangat memungkinkan sekali bagi kita. Dan jika ini terjadi pada era sekarang misalnya, atau bahkan pada era-era setelah ini menjadi salah satu pencapaian luar biasa dan mungkin bisa saja menjadi dan mungkin bisa saja menjadi prestasi yang luar biasa bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Hak dasar kebebasan dan partisipatif apa saja? Yang pertama itu bebas bertindak tanpa diskriminasi. Mohon maaf. Bebas bertindak tanpa diskriminasi. Sejauh ini apakah ini bisa terrealisasi? Tidak. Kita sudah tahu sendiri bahwasanya diskriminasi ini sudah menjadi salah satu makanan keseharian kita ya, sudah menjadi bumbu-bumbu nilai sosial kita. Diskriminasi. Dari persoalan terpencil sampai persoalan besar, kita tidak akan lepas dari istilah diskriminasi. Baik itu diskriminasi, rasialisme, atau dominasi, kita tidak akan lepas dari itu. Yang kedua, kita juga memiliki hak dasar kebebasan berupa keterlibatan dalam komunikasi politik. Nah ini juga, komunikasi politik juga menjadi hak kita sebenarnya. Kita berhak untuk memiliki hak ini. Hak perlindungan hukum yang sama kita juga bisa ya. Nah, hak perlindungan hukum yang sama ini kita rasa, semuanya kita rasa bahwasanya perlindungan hukum yang sama ini masih menjadi ilusi kalau bagi kita, atau delusi dalam istilah psikologi itu, bahwasanya itu menjadi hayalan, sekedar hayalan. Di mana hukum saat ini, saya teringat oleh lagunya ini ya, Marginal. Gimana lagunya ya, saya lupa. Maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar dilindungi. Itu lagu Marginal yang sangat yang sangat berkaitan sekali dengan bagaimana perlindungan hukum di negara ini sangat tidak setara sekali. Hukum itu tidak mengerucut ke atas tapi ke bawah. Jadi yang dihukum itu adalah orang-orang yang ada di bawah, bukan di atas. Kita bisa lihat saja ya bagaimana aparatus negara. Kalau kita minjam istilahnya Althusser, aparatus negara seperti halnya polisi. Polisi itu hanya akan melakukan problem solving terhadap permasalahan yang dimana itu banyak yang memberikan uang. Dalam artian meskipun ini tidak semuanya ya, tapi pada dasarnya sebagian ada yang mereka bekerja hanya untuk uang. Ini juga menjadi
kita juga sampai hari ini, perlindungan hukum yang sama. Nah, yang kedua kita beralih pada hak dasar partisipatif. Hak dasar partisipatif yang pertama, hak mendapat peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam aspirasi demokrasi. Hak yang sama untuk berpartisipasi dalam aspirasi demokratis sampai saat ini juga berkaitan dengan bagaimana kita melek terhadap politik, kita melek terhadap demokrasi kita. Sejauh ini kita sudah terlalu dicekoki bahwasanya kita sebagai rakyat kecil, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal pada dasarnya, menurut Jurgen Habermas, kita memiliki dasar partisipatif. Dalam artian, kita bisa berpartisipasi dalam mengutarakan aspirasi kita menuju Indonesia yang demokratis. Hak mendapatkan jaminan secara sosial, teknis, dan ekologis. Nah, ini juga penting ya, terutama berkaitan dengan ekologis. Hari ini kita sedang mengalami beberapa bencana ekologis lingkungan, yang mana itu sama sekali tidak memberikan jaminan kepada kita masyarakat. Ruang publik itu bersifat bebas yang pertama. Jadi semua orang bisa berbicara dimanapun, berkumpul dan berpartisipasi dalam debat politis. Perlu kita ketahui ya bahwasanya ruang publik ini tidak hanya mengacu pada sebuah ruang publik saja dalam sebuah negara, tidak. Tapi ruang publik ini layaknya jaring laba-laba. Kita bisa melakukan ruang publik dimanapun. Bahkan hanya sekedar 3 orang di RT, di gardu RT itu adalah ruang publik. Selagi kita bisa menyampaikan aspirasi kita dan tidak dibredel semua apa yang kita sampaikan. Kita bebas menyampaikan apapun itu. Permasalahan, terutama permasalahan sosial. Bagaimana kehidupan sosial di RT ini, negara ini bagaimana. Kita berhak memberikan persepsi. Yang kedua, kritis. Siap dan mampu secara adil dan bertanggung jawab menyoroti proses pengambilan keputusan yang bersifat publik. Ini mungkin kalau kita melihat ini sangat susah sekali bersifat kritis, dalam artian kita juga mampu adil dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang bersifat publik. Karena pada dasarnya kita di negara hukum Indonesia, keputusan publik itu saat ini masih dilakukan secara prosedural. Dalam artian masih ada beberapa yang berhak mengambil keputusan yang bersifat publik. Nah, ini tidak semuanya bisa. Nah, ini di Indonesia. Kita untuk mengambil keputusan yang bersifat publik itu kita harus mengikuti prosedural. Tapi kalau kita mengikuti alur dari Jurgen Habermas, sebaiknya tidak seperti itu. Kita semuanya berhak untuk mengambil keputusan yang bersifat publik, baik apapun itu. Kita sedikit mengorek pada sejarah ruang publik itu sendiri ya. Nah, sebenarnya ruang publik itu diambil oleh Habermas dari perkumpulan-perkumpulan di Jerman dulu pada abad ke-18 itu kan. Dulu ruang publik pertamanya itu di Jerman dilakukan oleh kaum borjuis, di mana ruang publik borjuis pada saat itu berfungsi untuk memediasi keprihatinan individu-individu dalam kehidupan sosial, ekonomi dan keluarga. Nah, dulu beda ya persepsi kita antara dulu dan sekarang. Ketika kita melihat anggapan dari Jurgen Habermas ini, dulu bahkan seorang borjuis itu mereka memikirkan masalah sosial, kesejahteraan sosial, social well-being. Dulu orang-orang borjuis berkumpul di situ. Itu adalah sejarah ruang publik pertama di Jerman pada abad ke-18. Tapi orang-orang borjuis hari ini itu hampir berputar 90 derajat. Orang borjuis hari ini itu sama sekali tidak membicarakan perihal hal ini. Mungkin di publik membicarakan seperti itu, tapi realitanya kita tidak bisa berharap banyak gitu. Sebenarnya ruang publik yang ideal menurut Habermas itu ada kaitannya antara negara dan masyarakat. Ruang publik dalam tataran konsep epistemiknya Jurgen Habermas ini sebenarnya cenderung bersifat kenegaraan, dalam artian ruang publik itu idealnya
terjadi pada sebuah negara dalam fasilitasi masyarakatnya. Itu kalau kita lihat ini terjadi secara makro ya. Tapi kemudian berangsur-angsur pengertian ruang publik itu sudah mulai bersifat mikro, dalam artian kita dimanapun bisa melakukan ruang publik. Ruang publik bisa dimanapun dalam bentuk skala mikro sekalipun itu bisa. Ruang publik menghasilkan kesepakatan yang didorong oleh motivasi rasional. Nah ini, jadi semua anggapan, semua argumen, semua opini yang kita sampaikan pada ruang publik itu berasal dari bagaimana seorang tuh berpikir secara rasional. Karena terkadang beberapa orang masih menganggap ruang publik itu hanya sebatas bagaimana sebagai tempat curhatan mereka secara individu atau sebagainya. Tapi ruang publik yang ideal itu adalah berangkat dari motivasi rasional. Berangkat dari motivasi rasional. Dalam artian itu adalah murni-murni pemikiran rasionalisme dari manusia. Kebenaran dalam ruang publik berdasarkan klaim yang dapat dikritik. Nah, jadi kalau kita berbicara masalah ini ya, bagaimana kita melihat kebenaran? Bagaimana kita menganalisis apakah ini benar apa salah dalam ruang publik? Misalnya, pada sebuah ruang publik terdapat 10 golongan umat beragama. Nah, bagaimana kita melihat kebenaran dari argumen-argumen yang disampaikan masing-masing agama ini? Ternyata semuanya bisa saja benar dan juga bisa saja salah kalau kita melihat dari anggapannya Jürgen Habermas. Karena pada dasarnya mereka bisa berhak menyampaikan aspirasi, tapi benar apa salahnya itu dilihat dari klaim kebenaran ketika mereka siap enggak untuk dikritik. Apakah dia bisa enggak dikritik gitu. Jadi semuanya masih bisa bersifat modifikasi, bisa berubah. Ruang publik muncul sebagai respon terhadap terisolasinya manusia yang cenderung bertindak atas kepentingannya sendiri. Kita break dulu karena kita menghormati agama Islam, oke. Ruang publik muncul sebagai respon terhadap terisolasinya manusia yang cenderung bertindak atas kepentingannya sendiri. Nah ini juga ruang publik ini menjadi sebuah solusi, tidak hanya sebagai solusi bagaimana kita menghadapi sebuah negara yang demokrasi, tapi juga ruang publik ini sebagai solusi dari keterasingan manusia yang merasa dirinya terisolasi. Manusia yang terisolasi tidak hanya berkaitan dengan bagaimana dia yang merasa termarginalkan, tapi juga kadang dia yang merasa bahwasanya dirinya yang sangat penting dan juga bertindak atas dirinya sendiri. Banyak ya macam-macam orang-orang terisolasi. Bisa emang gara-gara dia diasingkan atau dia terasingkan sendiri. Ini merupakan sebuah respon dari munculnya isolasi manusia tersebut. Sebenarnya kalau kita melihat bagaimana sih sebenarnya proses pemanfaatan ruang publik. Ini sebenarnya kita melihat masing-masing dari lembaga-lembaga ataupun ruang publik yang beredar itu sebenarnya memiliki kapasitas pemanfaatannya masing-masing, dalam artian seberapa jauh manfaat ruang publik di masing-masing ruas, di masing-masing lini itu tergantung bagaimana mereka membangun secara historis, bagaimana mereka membangun, dan juga bagaimana ruang publik itu berasal dari itu. Mungkin ruang publik yang ada di simposium ini akan berbeda dengan ruang publik yang ada di komunitas-komunitas lain. Ini kalau kata Habermas, ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita melihat manfaat dari ruang publik dilihat dari latar belakang sejarah berdirinya ruang publik tersebut di masing-masing tempat tersebut. Model dalam membangun ruang publik ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, harus ada aksesibilitas umum. Jadi kalau tidak ada aksesibilitas umum, kita cenderung tidak bisa ya. Yang kedua, kita juga harus memiliki prinsip bahwasanya hak istimewa itu sudah tidak ada lagi itu dalam ruang publik. Jadi yang sebelumnya mungkin ada, misalnya ada orang-orang yang diberikan memiliki hak istimewa seperti halnya Crazy Rich Malang, Crazy Rich Surabaya dan sebagainya. Mereka kan pada dasarnya mereka mengklaim sendiri atau bahkan orang-orang menganggap bahwasanya mereka itu memiliki hak istimewa. Tapi ketika mereka masuk ke dalam ruang publik, hak istimewa seperti itu harus dihapuskan. Kita harus menerapkan prinsip seperti itu. Penghapusan semua hak istimewa.
Yang ketiga, pemberlakuan norma umum dan legitimasi rasional. Tentu ini lebih berkaitan dengan bagaimana kita menerapkan norma yang harus diikuti oleh semua pihak. Seperti tadi, tidak ada lagi orang yang merasa teristimewa, tidak ada lagi orang yang merasa memiliki jabatan tinggi terus dia harus diistimewakan, itu tidak ada lagi. Semuanya berlaku secara umum, norma-norma yang terjadi. Nah, ini juga ruang publik adalah goal, sebuah tujuan dari atau sebuah output dari ruang privat. Sebelumnya kita mengenal ruang privat, mungkin banyak ya. Banyak sekali ruang privat yang ada di negara ini. Dalam skala negara banyak sekali ruang privat yang ada. Tapi ruang privat itu pada dasarnya itu harus diubah, dimodif, diimprove menjadi sebuah ruang publik. Jadi tidak ada lagi ruang privat. Ini yang diharapkan oleh Habermas. Ruang publik. Karena kita tidak membebankan biaya karcis kepada penumpang sepeda motor. Itu ruang publik. Jadi ruang privat yang sebelumnya bertebaran di sekitar kita itu menurut Habermas harus diubah menjadi ruang publik. Terbuka. Nah, dalam bentuk apa saja ruang publik? Yang pertama itu adalah kebebasan pers. Kita tahu ya, sangat ingat sekali dulu kita ketika rezim Orde Baru, di mana ruang publik itu tidak ada. Kita Tempo itu yang sangat fatal dulu. Tempo yang dipegang GM itu sangat dulu pada era Orde Baru itu sudah berulang-ulang dibredel pada era Soeharto itu. Karena emang sangat berani Tempo pada waktu itu. Maka dari itu public sphere itu harus menghendaki kebebasan sebuah pers. LPM di kampus-kampus itu sebenarnya mereka harus bisa menjadi lokomotif demokrasi kampus. Sampai LPM. Kebebasan pers itu seperti halnya LPM, ya. LPM itu harus dimasifkan, dimaksimalkan. Jadi mereka itu sebenarnya menjadi lokomotif demokrasi mahasiswa. Jadi kalau dalam masyarakat secara luas pers, kita mengenal beberapa pers seperti halnya ada di jurnalistik seperti Tempo, Kompas, Jawa Post atau media-media massa lainnya. Tapi dalam lingkungan mahasiswa kita mengenal LPM lah atau lembaga pers mahasiswa. Jadi itu seharusnya mereka harus bisa mengungkap selubung-selubung hitam yang berada di balik demokrasi kampus misalnya. Jadi kebebasan pers harus diutamakan yang pertama. Yang kedua, kita harus dituntut untuk menerapkan kebebasan berpartai. Jadi semuanya bisa mengikuti partai apapun itu. Mau PP kayak, mau partai apa, loreng-loreng atau sebagainya. Kita tidak ada pelarangan untuk berpartisipasi dalam hal itu. Selanjutnya kebebasan berakal sehat. Nah ini kita bisa membedakan antara berakal sehat dengan berakal tidak sehat. Jadi bagaimana kemudian terkadang kita sejauh ini mengartikan berakal sehat itu adalah sebuah fenomena di mana kita tidak cenderung gampang terprovokasi, termakan hoax, termakan fake news atau lain sebagainya, termakan isu, tergiring isu. Nah kebanyakan sekarang banyak orang-orang yang tidak berakal sehat gara-gara mereka tergiring opini. Ditambah lagi algoritma yang bekerja di balik internet itu sangat luar biasa ya, mengancam kehidupan umat masyarakat. Yang selanjutnya itu adalah kebebasan berkeyakinan. Kita berhak yakin kepada siapa. Misalnya Nanang yakin kepada Sofan, nggak apa-apa. Jadi sofanisme nggak apa-apa. Selamat datang aktor kebebasan. Gak kelihatan ya. Kebebasan berkeyakinan, kita bisa memilih, kita yakin terhadap agama Tuhan, itu kita bebas. Itu kata Jürgen Habermas dalam konsepnya ruang publik. Jadi tidak ada pelarangan terkait hal itu. Ruang publik juga berada pada ranah kebebasan dalam berunjuk rasa, demonstrasi, itu bebas. Misalnya ada beberapa persoalan kampus,
itu seharusnya tidak ada pelarangan, penghalangan terhadap bentuk-bentuk demonstrasi. Ada juga kebebasan untuk membela diri. Nah ini sangat berkaitan erat sekali dengan hak-hak dasar warga negara tadi. Kita sebagai warga negara, kita memiliki hak dasar, hak untuk bebas dan juga hak untuk berpartisipasi. Nah, selain itu kita juga memiliki kebebasan dalam membela diri. Misalnya ketika kita secara terstruktur kita mengalami penindasan terstruktur, itu kita berhak untuk melakukan pembelaan diri karena itu adalah hak kita. Kita juga diberikan kebebasan untuk membela kelompok ataupun komunitas. Kelompok otonomi daerah, kita juga berhak melakukan independensi, keadilan sistem hukum atau lain sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk ruang publik, bentuk-bentuk kebebasan dalam ruang publik. Not much of silence. Jadi yang diharapkan dalam ruang publik itu bukan kumpulan-kumpulan orang-orang yang ketika mereka berada di sebuah wilayah, di sebuah forum ataupun di sebuah perkumpulan itu hanya diam saja. Itu bukan seperti yang diharapkan oleh Habermas dalam ruang publik. Yang diharapkan oleh Habermas dalam ruang publik itu adalah ruang publik itu harus terdiri dari warga negara yang memiliki keberanian menegaskan eksistensi diri, memperjuangkan hak-haknya dan juga mendesak agar kepentingannya terfasilitasi. Jadi kalau kita berbicara masalah ruang publik, ini kalau kata Habermas, ini ruang publik ini bisa saja menjadi sebuah bentuk perlawanan terhadap negara. Dengan cara apa? Dengan cara algoritmanya seperti yang di depan ini. Yang pertama misalnya negara mengalami kegagalan dalam menjamin hak dasar warga negara. Nah, ketika itu juga warga negara kebingungan apa yang harus dilakukan mereka ketika hak-haknya diambil oleh negara. Salah satu cara yang harus mereka lakukan kalau menurut Habermas itu mereka harus menciptakan sebuah ruang publik. Karena dengan ruang publik kita masyarakat, kalau kata Habermas itu kita tidak lagi menyusu terhadap negara. Kita tidak lagi akateng kepada negara. Itu kalau kita sudah menciptakan ruang publik. Rakyat tidak perlu lagi menyusu pada instruksi pusat negara apabila menyangkut keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupan bersama. Tapi ketika dalam kehidupan individu, pribadi atau bahkan ranah family itu masih berkaitan dengan dirinya sendiri. Tapi ketika itu berkaitan dengan kehidupan bersama, menciptakan ruang publik itu adalah sebuah solusi ketika hak-hak dasar kita sudah tercerabut, gitu. Ini alur ketika kita menjadikan ruang publik sebagai perlawanan terhadap sebuah negara. Ruang publik tidak bisa diciptakan jika yang pertama sistem kepartaian, sistem keterwakilan dan kesadaran politik masyarakat masih menjadi permasalahan utama. Jadi kita tidak bisa menciptakan, misalnya kita berangan-angan ingin menciptakan sebuah ruang publik yang makro, misalnya langsung di bawah naungan negara, itu tidak akan bisa berhasil. Ya, misalnya kayak ILC, itu tidak akan bisa berhasil tanpa adanya, jika masih ada permasalahan-permasalahan yang menyangkut sistem kepartaian, sistem keterwakilan dan kesadaran politik masyarakat. Itu. Karena ketiga poin ini yang kata Habermas masih menjadi prasyarat bagaimana ruang publik itu bisa terrealisasi. Ini saya sedikit mengutip pendapat salah satu tokoh, Robert Dahl. Ini sangat berkaitan sekali dengan bagaimana kebebasan public sphere punya Habermas. Robert Dahl ini terkenal dengan dalil-dalil menentukan konsensus bersama. Ada 5 poin. Yang pertama, melibatkan semua pihak yang bersangkutan. Jadi semuanya harus terlibat, baik itu si A, si B atau kelompok yang berbeda dengan kita. Memberikan kesempatan yang merata. Nah, jadi kesempatan itu sangat penting sekali karena kesempatan ini adalah waktu bagi kita untuk menyampaikan aspirasi. Hak yang sama dalam memberikan suara dan keputusan. Hak yang sama, tidak ada perbedaan terkait hak. Hak yang sama untuk menyusun topik dan agenda. Itu juga sama erat kaitannya dengan kebebasan kita untuk menentukan hak. Ada juga, kita juga sama-sama harus memahami kepentingan yang diperjuangkan. Nah, terkadang segala bentuk diskriminasi, rasialisme atau lain sebagainya, bentuk intimidasi atau lain sebagainya yang terjadi di negara kita, baik antar individu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok, itu pada dasarnya berangkat dari bagaimana mereka tidak memahami, tidak menghargai kepentingan-kepentingan masing-masing.
Jadi kalau kita melihat 5 dalil mencapai kesepakatan bersama dari Robert Dahl, itu seharusnya kita sama-sama memahami kepentingan yang diperjuangkan, meskipun pada dasarnya kepentingan kita itu berbeda. Setidaknya meskipun kepentingan kita berbeda, setidaknya kita tidak membuat setidaknya kita tidak mendominasi mereka, dalam artian kita tidak bisa menyingkirkan mereka, setidaknya kita bisa menghargai. Tuh. Itu Robert Dahl. Itu sekarang kita beralih sedikit pada demokrasi deliberatif ya, karena ini juga sangat erat kaitannya dengan ruang publik. Demokrasi deliberatif, model demokrasi yang mengedepankan konsensus dan tindakan komunikatif sebagai upaya melibatkan aspirasi. Sebenarnya hampir sama ya, tapi ini lebih pada bagaimana ruang publik itu terjadi pada sistem demokrasi yang seperti apa. Itu demokrasi deliberatif. Itu menurut Jürgen Habermas. Demokrasi deliberatif berangkat dari istilah deliberatio, musyawarah, konsensus, konsultasi, menimbang. Jadi demokrasi yang sama-sama menekankan pada unsur-unsur konsensus, musyawarah. Istilah demokrasi deliberatif yang dikutip dalam gagasannya Jürgen Habermas ini sebenarnya bukan murni gagasan utama dari seorang Habermas, tapi ini berangkat dari konsep yang diperkenalkan oleh Joseph Bessets pada tahun 1980. Gagasan demokrasi deliberatif ini dikembangkan dan dipopulerkan oleh Habermas. Jadi tidak hanya Habermas juga ya, ada juga beberapa tokoh-tokoh sosial seperti Anthony Giddens, Ulrich Beck dan lain sebagainya, itu juga sama-sama memiliki gagasan yang sama terkait demokrasi deliberatif. Oke. Ada ungkapan juga dari seorang Habermas terkait demokrasi deliberatif. Negara hukum tidak dapat diperoleh maupun dipertahankan tanpa demokrasi radikal. Jadi negara hukum itu akan percuma ketika mereka hanya menerapkan demokrasi yang setengah-setengah, bahkan demokrasi cacat seperti yang dialami oleh Indonesia pada tahun 2020 ini. Kenapa? Jadi kalau hukuman bagi orang koruptor harus mati gitu, ditembak mati. Tanpa pandang bulu. Harus radikal. Radikal tidak juga kita artikan sebagai hal yang bersifat bahaya ya, tapi juga bersifat mendalam juga. Jadi demokrasi radikal ini sangat erat kaitannya dengan demokrasi deliberatif, di mana kita sama-sama menciptakan sebuah demokrasi yang sangat ideal. Apakah demokrasi yang ideal ini sudah sangat tepat dengan demokrasi di Indonesia? Kita tahu sendiri demokrasi di Indonesia ini sangat tidak demokrasi deliberatif, tidak seperti apa yang disampaikan oleh Habermas sendiri. Jadi segala bentuk pemikiran Habermas, terutama masalah demokrasi deliberatif, itu sama dengan para tokoh-tokoh mazhab Frankfurt yang lainnya. Ketika mereka berbicara masalah entitas subjek, entitas manusia, individu, mereka sama sekali tidak sama dengan Karl Marx dalam melihat sebuah entitas subjek, entitas individu. Ketika Karl Marx melatar belakangi kepentingan manusia itu berangkat dari kepentingan untuk melakukan produksi secara ekonomis. Namun dalam pemikiran mazhab Frankfurt, terutama Habermas, entitas subjek itu berangkat dari pemahaman bahwasanya manusia itu adalah makhluk komunikatif dan mereka tidak dipengaruhi banyak oleh faktor-faktor ekonomi gitu misalnya. Demokrasi deliberatif ini sebenarnya perpaduan antara dua jenis. Yang pertama demokrasi liberal dan juga demokrasi republikan. Jadi demokrasi deliberatif kalau kata Habermas itu bukan ujuk-ujuk sudah jadi gitu. Tapi ini perpaduan antara dua jenis demokrasi. Yang pertama liberal dan juga republikan. Bagaimana peran masyarakat dalam membentuk ruang publik dan juga menciptakan sebuah demokrasi deliberatif? Tentunya masyarakat itu harus membangun
tradisi emansipatoris. Tradisi emansipatoris ini adalah bagaimana kita bisa sama-sama bagaimana kita bisa sama-sama membangun kesadaran bersama dalam menciptakan sebuah kesejahteraan sosial tanpa adanya penindasan. Itu emansipatoris, kita sama-sama merangkul. Civil society, dalam pembentukan undang-undang dan hukum dalam demokrasi deliberatif, kita ini seharusnya terutama di ruang publik, kalau kata Habermas itu kita harus bersifat partisipatif dan aspiratif. Dalam artian kita juga harus terlibat dan kita juga harus bisa memberikan gagasan-gagasan yang bisa menjadi solusi bagi perkembangan hukum di Indonesia. Kalau kita melihat ini ada sebuah kritikan bagaimana menurut Budi Hardiman di Indonesia itu masih belum bisa diterapkan demokrasi deliberatif dan juga belum bisa menciptakan full ruang publik yang ideal seperti yang dicita-citakan oleh Habermas. Ya karena itu, karena banyak persoalan yang masih kita alami, catatan-catatan hitam mengenai kebebasan pendapat itu masih menjadi pekerjaan besar kita sampai hari ini. Yang ditawarkan oleh Hardiman itu yang pertama, kita harus perbanyak prestasi deliberasi publik dalam masyarakat. Ya, tentunya kita juga harus menciptakan ruang-ruang di mana ruang-ruang itu tidak bersifat privat, namun lebih ke publik. Kita juga bisa menciptakan legislasi publik pro deliberasi publik dalam artian segala bentuk legislasi itu bersifat publik. Ya mungkin itu catatan saya terkait bagaimana kita melihat ruang publik dalam gagasan-gagasan Jürgen Habermas. Karena pada dasarnya ruang publik ini mungkin bagi kita yang masih belum paham, ruang publik ini mungkin sangat susah. Tuh bagaimana ya kita menciptakan sebuah ruang publik tanpa adanya kesadaran. Kita juga tidak paham bahwasanya ruang publik ini kita bisa lakukan di mana-mana. Di lini manapun kita bisa melakukan ruang publik. Jadi tidak ada lagi anggapan bahwasanya ruang publik ini harus bersifat kenegaraan, dalam artian itu harus difasilitasi negara, itu tidak ada lagi. Karena sampai saat ini ruang publik itu bisa terjadi di sektor-sektor paling kecil sekalipun. Itu terkait ruang publik. Nah, seperti apa fenomena ruang publik yang sampai hari ini kita nikmati, sampai hari ini kita saksikan? Ya banyak sekali ya kalau kita melihat, terutama di media sosial, terutama di media massa seperti halnya televisi. Televisi itu seperti halnya bagaimana di televisi kita melihat tayangan ILC itu juga menjadi salah satu bentuk dari ruang publik. Tapi televisi sendiri itu terkadang tidak mencerminkan dia sudah mewakili atau dia sudah bisa berhasil menciptakan ruang publik. Karena pada dasarnya sekarang televisi ataupun media massa yang lain itu masih dipegang oleh segelintir orang yang mana itu bersifat talkshow. Talkshow itu bukan tidak bisa kita anggap sebagai penciptaan ruang publik. Tapi itu tidak melibatkan banyak pihak. Itu gagalan-gagalan yang diciptakan dalam sebuah televisi yang saat ini kita sering tonton. Dan juga kita juga jangan salah artikan ya bahwasanya negara dan ruang publik ini saling tumpang tindih. Ini tidak. Negara dan masyarakat itu tidak, negara dan ruang publik itu tidak sama sekali tumpang tindih. Itu kata Habermas. Karena bagaimanapun bahkan ruang publik ini adalah tugas utama dari negara bagaimana menciptakan demokrasi deliberatif tadi. Oke, sampai situ kita beralih pada sesi-sesi diskusi, sesi-sesi penciptaan ruang publik ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi tadi ya Mas, yang demokrasi deliberatif itu
caranya itu seperti apa sudah dijelaskan. Yang cara-caranya itu seperti apa gitu. Maksudnya cara-caranya? Kan tadi kan masyarakat borjuis kala itu memikirkan tentang masyarakat sekitar untuk ruang publiknya. Itu disebut dengan demokrasi di belarat. Bukan, itu sejarah ruang publik tadi. Nah, kalau sekarang kan berbeda 90 derajat katanya. Karena borjuis sekarang tidak pernah memikirkan kita. Bahkan banyak sekali kasus ya, salah satu kasus itu adalah salah tangkap gitu. Jadi salah tangkap pembunuhan. Tapi orang ini kan yang menuntut balik karena kesalahan tangkap dari kepolisian, tapi kasus tersebut dianggap sebagai kadaluarsa gitu katanya. Nah, di sini kan publik tidak bisa apa-apa. Banyak kasus-kasus yang harus viral terlebih dahulu. Itu kan ya Mas, sanksi sosial atau apa? Kalau harus viral terlebih dahulu baru ditanggapi. Seperti kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan yang terjadi gitu kan, banyak dosen, terus oknum-oknum gitu yang melakukan hal tersebut. Baru setelah itu para penegak hukum bergerak gitu kan. Di sini gimana sih caranya agar kita itu tidak terlalu, karena kalau viral dulu itu terlalu banyak kata-kata yang tidak penting dan tidak perlu gitu, malah itu membuat rusuh dan lain sebagainya. Yang gimana sih Mas caranya deliberatif itu diterapkan gitu di masyarakat kita? Terkadang ya memang banyak ya fenomena di mana kita sampai hari ini sebuah kasus itu akan diungkap oleh pihak aparatus negara ketika kasus tersebut sudah menjadi viral. Nah ini salah satu wujud dari bagaimana aparatus negara pada dasarnya tidak memperhatikan hak-hak dasar warga negara tadi yang sudah saya jelaskan ya. Karena pada dasarnya sebelum kita melakukan tindakan apapun, aparatus negara ataupun pejabat publik, itu pada dasarnya mereka harus memahami dan memfasilitasi bagaimana hak warga negara itu bisa terrealisasi. Seperti hak dasar kebebasan dan hak dasar partisipatif. Nah, ini kan ada loh, dalam hak dasar kebebasan itu ada yang ketiga itu hak perlindungan hukum yang sama. Jadi pada dasarnya setiap warga negara yang memiliki KTP Indonesia, itu mereka dari mulai detik-detik mereka membuat KTP, ngerekam scan wajah atau sidik jari atau sebagainya. Mulai detik itu juga mereka seharusnya sudah memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Tapi namun pada dasarnya kan sejauh ini kan mohon maaf saja, di beberapa kasus mungkin yang pertama menunggu viral dulu, atau di beberapa kasus juga ada juga gara-gara tidak mendapatkan uang sangu, tidak dikasih uang ceperan atau sebagainya, makanya kasus itu tidak di-up atau sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu wujud bagaimana aparatus negara kita masih belum memperhatikan hak dasar yang dimiliki oleh warga negara kita. Tentunya harus bagaimana solusi agar kita bisa menciptakan ruang publik yang kemudian menciptakan sebuah demokrasi deliberatif. Tentu yang pertama yang harus dilakukan adalah pejabat negara dan juga aparatus negara itu mereka harus paham terkait dasar-dasar hak yang dimiliki warga negara. Ketika itu sudah paham, alur menuju ruang publik dan demokrasi deliberatif itu akan lebih mudah. Karena pada dasarnya mereka hanya bekerja, hanya untuk bekerja untuk mendapatkan uang. Tapi mereka yang disemayani tapi mereka cenderung mengaku sebagai misalnya wakil rakyat secara umum ataupun bahkan sebagai pengaman rakyat secara umum juga. Namun pada dasarnya mereka tidak tahu hak-hak rakyatnya itu seperti apa, tidak tahu. Mungkin itu yang paling urgent sih kalau menurut saya.
Saya Mas tanya lagi. Ya kan ini Mas, banyak sekali masalah-masalah publik yang terjadi saat ini, tapi tanggapan para pemimpin negara itu malah kayak meremehkan masyarakat gitu loh. Kayak kemarin sekali itu kan yang ramai itu Ibu Megawati yang mengatakan jangan pakai minyak tapi direbus saja gitu-gitu kan Mas. Terus juga kita tahu dulu itu cabai, jangan makan pakai cabai gitu. Terus jangan yang beras itu mahal, jangan ganti beras gitu. Kayaknya mereka itu tidak memberikan solusi gitu kepada masyarakat dan meremehkan kebutuhan pokok masyarakat gitu. Kalau ini kan kebutuhan masyarakat, tapi mereka seolah menganggap enteng mengganti dengan yang lain. Jangan beli cabai kalau mahal kayak gitu. Seolah kemelaratan kita bukan tanggung jawab mereka, padahal kan seharusnya mereka bertanggung jawab dan mencari solusi untuk kita bersama. Pernyataan Bu Megawati sangat kontroversial ya. Bagaimana kita sebagai warga negara, ya memang tujuannya sebenarnya ingin dia memberikan solusi, kan sebenarnya gitu. Ingin memberikan solusi bagaimana masyarakat di tengah mahalnya naiknya harga minyak goreng kemudian diberikan solusi, tapi solusinya ini tidak sesuai dengan kondisi masyarakat ya. Masa kemarin saya lihat juga di komentar netizen itu, Bu, saya ini adalah penjual tahu crispy dan ayam crispy. Kalau misalnya direbus, masa jadi ayam lemes? Kan gitu. Nah, ya, ada juga yang komentar, saya itu menjual nasi goreng, masa nasi direbus nanti? Itu kan lucu. Nah, berangkat dari bentuk kontroversi seperti ini, emang terkadang dunia pejabat sama dunia kita masyarakat umum itu emang berbeda ya. Dan terkadang solusi yang kita tawarkan itu berangkat dari kondisi kita. Nah, solusi yang ditawarkan Bu Mega juga kayak gitu, berangkat dari kondisi yang sedang dialaminya. Mungkin bagi Bu Mega emang, kalau kita berbicara masalah jenis kesehatan yang bagi nutrisi tubuh, memang pada dasarnya masakan yang direbus itu lebih baik dalam tubuh kita daripada masakan yang digoreng. Ya meski demikian seharusnya obrolan-obrolan seperti itu tidak perlu dilontarkan karena itu juga banyak mengandung kontroversi ya. Nah, obrolan seperti itu juga tidak ini juga sangat berkaitan dengan ini ya, sangat berkaitan dengan hak dasar kebebasan yang pertama, hak kebebasan bertindak tanpa diskriminasi. Sebenarnya bagaimana kita di masyarakat menengah ke bawah, misalnya banyak orang sekitar kita penjual solor, nasi goreng, gorengan atau sebagainya. Mereka itu sebenarnya tidak salah, mereka itu memiliki kebebasan, hak kebebasan untuk bertindak tanpa diskriminasi. Nah, dengan ucapan seperti itu seharusnya itu adalah bentuk diskriminasi yang ia lontarkan terhadap masyarakat umum. Dan bayangkan ketika pejabat publik aja ngomong seperti itu, bagaimana ruang publik ataupun demokrasi deliberatif bisa tercapai, kan gitu. Sebenarnya hampir sama dengan pada kesempatan kali ini, hampir sama dengan pertanyaan Mbak Risti tadi ya. Untuk mencapai demokrasi deliberatif yakni lewat orang publik tadi, beberapa kasus yang sudah terjadi di Indonesia, kayak yang tadi diungkapkan oleh Mbak Risti, kalau tidak viral tidak akan disinggung atau tidak akan ditangani oleh pihak pemerintah gitu kan. Hal ini menjadi ruang publik ini kayaknya tidak tersambung gitu kan. Ketika tadi Mas Pemantik tadi menyampaikan bahwasanya perkumpulan kecil itu merupakan juga salah satu dari ruang publik gitu. Salah satu dari ruang publik. Seperti halnya kita berdiskusi siang hari ini, sore hari ini, itu merupakan salah satu bentuk ruang publik yang dibentuk oleh kita gitu kan. Namun ruang publik yang kecil ini bagaimana untuk sampai terhadap ruang yang lebih besar gitu kan. Ruang yang lebih besar dan itu tersampaikan sesuai dengan apa yang isi dari ruang publik tersebut gitu. Ini yang menjadi kendala. Nah,
Yang dari sini bagaimana Habermas itu juga memikirkan gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat Habermas ini sepertinya ini hanya berlaku hanya untuk masyarakat tok gitu kan. Ketika saya pikir ulang, teori terkait dengan ruang publik ini hanya berlaku hanya untuk menyadarkan saja gitu kan. Lagi-lagi saya tidak berkotak untuk solusi, tidak gitu kan. Solusi oke, ini menjadi solusi dari beberapa tokoh-tokoh teori kritis sebelumnya gitu. Adorno, Marcuse dan lain semacamnya. Ini menjadi solusi gitu kan. Tapi di lain sisi saya berpikir ulang, ini bukan solusi gitu kan, malah menjadi masalah lagi gitu kan. Itu sih dari saya. Masalahnya ini hanya cukup untuk menyadarkan masyarakat bahwasanya kita mempunyai hak dasar kebebasan dan hak dasar partisipatif gitu kan. Itu hanya itu saja gitu kan. Namun tetap saja di ruang yang di atas sana gitu kan. Ruang yang di atas sana gitu kan. Itu tidak menjadi solusi gitu kan. Maksud saya itu bagaimana ruang dari bawah, ruang yang lebih kecil bawah itu sampai kepada ruang yang lebih besar lagi gitu kan. Yakni di parlemen gitu kan. Anggaplah demikian. Mungkin itu dulu Kak. Sebenarnya persoalan seperti ini sudah sudah ada dalam gagasan Habermas. Cuma saja yang patut kita sesalkan itu adalah realisasinya itu tidak nampak sama sekali di kita. Kalau kita melihat bagaimana negara ini dibangun atas dasar, misalnya kita mencoba mencocokkan apakah aparatur yang ada di negara ini, apakah unit-unit yang ada di negara ini sesuai dengan atau mendukung enggak dengan konsep-konsep ruang publik yang dimiliki oleh Habermas. Itu sebenarnya kalau secara unit, secara aparatur itu mendukung. Kita memiliki Dewan Perwakilan Rakyat, kita memiliki MPR atau sebagainya, kita memiliki mahkamah atau sebagainya. Dan yang terpenting itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, sebenarnya ini adalah salah satu Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau kita melihat dari tupoksinya masing-masing, kita sudah tahu kan, Dewan Perwakilan Rakyat itu adalah dewan yang seharusnya bisa menyampaikan aspirasi dari bawah ke atas, bottom up, dari bawah ke atas. Nah, namun pada realitanya kita tersesat di situ. Dewan Perwakilan Rakyat yang seharusnya menjadi harapan kita bersama itu berbalik arah. Kita tidak akan pernah sampai aspirasi kita kepada mereka. Meskipun berangkat dari ruang-ruang yang bersifat tidak kecil, agak besar, itu sangat susah sekali. Lagi-lagi kita terbentur masalah bagaimana kita terbentur oleh kepentingan-kepentingan privasi tadi. Bahwasanya ruang publik ini sebagai respon dari bagaimana maraknya situasi masyarakat yang cenderung terisolasi, bahkan mengisolasikan diri atas kepentingan pribadi. Nah itu, kalau semua unit yang ada di negara, misalnya di Indonesia, ini berjalan dengan damai, itu akan mudah untuk menciptakan ruang publik damai, berjalan dengan semestinya. Ini maksudnya seperti ini. DPR itu memang menjalani tupoksinya sesuai dengan tupoksinya, kerja dengan tupoksinya. Gedung DPR itu bukan rumah mereka, tapi juga bisa dimasuki oleh masyarakat. Tapi pada dasarnya ketika masyarakat mau masuk itu dihalangi oleh satpam. Ini sudah tidak menjalani tupoksi yang ideal, gitu. Jadi sebenarnya kalau kita merunut pada gagasannya Habermas, dari segi unit itu sudah bisa, sudah masuk. Tapi penerapannya, bagaimana penerapannya kemudian yang membuat kita tersesat. Kita seolah-olah harapan kita dibungkam, gitu. Karena simple ya, teori utama dari Habermas itu simple, bukan teori utama ya. Key konsep kunci dari Habermas itu bukan ruang publik, bukan demokrasi deliberatif, bukan teori kritis, tapi satu, tindakan komunikatif. Itu. Jadi yang solusi yang ditawarkan oleh Habermas itu tindakan komunikatif. Kenapa kemudian kita banyak sekali
terjadi diskriminasi antar umat beragama, antar kelas sosial, dominasi di mana-mana. Karena kita cenderung ketika kita tergiring secara opini, kita cenderung melakukan tindakan-tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Dalam artian gini, kalau menurut Habermas, segala persoalan, misalnya kita memiliki kesalahpahaman, misalnya Sofan kemarin, kelompoknya misalnya memiliki di manuver, di counter sama kelompok lain. Itu kalau kita merunut pada kajiannya Habermas, tidaknya itu kita antar dua kelompok itu bisa melakukan tindakan komunikatif. Misalnya, ayolah kita bicarakan di warung kopi. Ini adalah salah satu bentuk public spirit itu bekerja, ruang publik. Cukup itu, simple sebenarnya. Ruang publik itu akan tercipta ketika kita ada kesadaran dari kita untuk bertindak secara komunikatif. Dan public sphere, ruang publik, itu tidak akan pernah nampak kalau kita mengambil keputusan sewenang-wenang, gitu. Itu dalam tataran organisasi, gitu.